Saudara, Prancis kembali diserang teror atas aksi penyerangan di tempat ibadah yang menewaskan 3 orang. Dunia tidak hanya mengecam insiden ini, tetapi juga ikut mengecam pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menghina umat Muslim. Gereja Notre Dame Basilica di Nice, Prancis mendapat penjagaan ketat pasca serangan penikaman yang menewaskan 3 orang pada Kamis waktu setempat. Penduduk setempat berada di sekitar gereja, meninggalkan sejumlah karangan bunga dan menyalakan lilin sebagai ungkapan duka dan bela sungkawa. Jaksa anti-terorisme Prancis, Jean-François Richard, menyatakan jika pelaku serangan tak masuk dalam radar badan intelijen. Otoritas Prancis menyatakan pelaku serangan adalah seorang pria berusia 21 tahun, asal Tunisia. Pelaku menyerang para korban yang tengah berdoa di gereja dengan pisau. Pelaku ditembak polisi dan kini dalam perawatan di rumah sakit. S'agissant maintenant de l'auteur des faits, il a été transporté en urgence à l'hôpital afin d'être opéré. Il est très sérieusement blessé. Son pronostic vital reste actuellement engagé. Né en 1999, il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Insiden penikaman di gereja Notre Dame Basilica, Nice, Prancis terjadi 2 pekan setelah insiden serupa menewaskan seorang guru di utara Prancis karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad saat mengajar di kelas 16 Oktober lalu. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis sedang diserang karena nilai-nilai kebebasan dan keinginannya untuk tidak menyerah pada teror. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien. Aksi penikaman mematikan di Nice, Prancis mendapat kecaman dari seluruh dunia. Namun, kini dunia pun menyoroti pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam. Sebelumnya, Prancis mendapat sorotan tajam karena menolak mengutuk penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Selain itu, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai Islam yang dinilainya dalam keadaan krisis di seluruh dunia, seperti yang dilansir dalam Al Jazeera, memicu kemarahan negara-negara mayoritas Muslim. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, pada Selasa lalu. Indonesia menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Presiden Macron. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 27 Oktober telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan posisi pemerintah Indonesia yang pada intinya mengecam pernyataan Presiden Macron yang menghina agama Islam. Pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menebarkan kebencian juga mendapat reaksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka untuk itu tidak selayaknya sebagai kepala negara, sebagai negarawan, Presiden Prancis Macron menyatakan pernyataan yang justru cenderung provokatif dan tendensius. Yang kedua adalah bahwa tidak dapat dibenarkan cara-cara kekerasan, sebagaimana seluruh agama-agama juga melarang cara-cara kekerasan. Maka kita juga mengecam keras pemanggalan yang terjadi kepada seorang guru yang seharusnya kita sebagai umat beragama tetap harus mematuhi taat kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Kecaman atas pernyataan Presiden Prancis juga datang dari Presiden Pakistan Imran Khan yang menyatakan Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan seluruh dunia. Pemerintah Prancis menetapkan siaga keamanan tinggi demi mengantisipasi teror untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah di Prancis. Otoritas Prancis pun menurunkan 7.000 tentara ke jalan-jalan Prancis. Lebih lanjut soal protes keras sejumlah negara termasuk Indonesia terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait pandangannya soal Islam, legalisasi karikatur Nabi Muhammad sampai aksi teror yang terjadi di Prancis. Kami akan bahas bersama pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana. Pak Hik, selamat malam. Malam. Pak Hik, jadi kalau dari analisis Anda, apa sih yang sesungguhnya terjadi di Prancis saat ini, Pak Hik?
Ya, yang sesungguhnya terjadi adalah pemerintah Prancis ingin menegakkan kebebasan berpendapat. Yang tentu ini tidak bisa diterima oleh banyak negara yang berpenduduk Muslim karena kebebasan berpendapat itu harus ada batasnya. Jadi cara-cara yang seperti terjadi ini tidak boleh dilakukan dan tidak seharusnya Presiden Prancis Emmanuel Macron itu justru mendukung kebebasan yang tidak ada batasnya itu. Seperti itu. Oke, tapi begini, Presiden Macron ini kan menuding masyarakat Muslim Perancis sedang mengalami separatisme Islam. Ini terkait dengan insiden sebelumnya, di mana ada pembunuhan bahkan dengan cara sadis terhadap seorang guru. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Macron ini? Sebenarnya Presiden Macron mungkin hendak menyampaikan masalah ini ke masyarakat Prancis. Tetapi kita tahu bahwa di era globalisasi seperti sekarang, apa yang disampaikan di dalam negeri bukannya tidak mungkin kemudian akan didengar oleh banyak negara. Dan inilah yang kemudian menjadi masalah, apalagi Presiden Macron tidak mau menarik pendapatnya tersebut. Nah, ini yang kemudian banyak yang mengecam, tidak hanya di level pemerintah, tetapi di level masyarakat. Nah, masalahnya sekarang ini yang kita hadapi adalah kalau level pemerintah dengan pemerintah mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Harus ada soft landing-nya. Tetapi kalau misalnya masyarakat yang kita sekarang bisa lihat di Nice itu, mereka bisa bertindak secara liar. Dan ini yang kita khawatirkan. Saya mengusulkan bahwa Bapak Presiden perlu menelpon Presiden Macron. Saya tahu Bapak Presiden mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Macron. Memberikan advice yang baik, yang benar, berkaitan dengan bagaimana perasaan masyarakat Muslim. Kalau perlu Bapak Presiden mengirim tokoh yang dekat dengan Prancis, tokoh Indonesia, melakukan yang disebut sebagai backdoor diplomacy. Karena kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik, dengan pencabutan pernyataan, maka ini akan liar sekali. Ini yang saya khawatirkan sekali. Tapi begini, Presiden Macron dan juga presiden-presiden Prancis sebelumnya ini kan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip sekularisme. Institusi keagamaan tidak memiliki pengaruh atas kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini diklaim Macron untuk menjamin kesetaraan semua kelompok agama dan keyakinan di mata hukum. Kalau menurut Anda, Pak Hik, apakah sikap ini sebenarnya bisa diterima dunia internasional atau jangan-jangan justru kita yang salah memahami Prancis? Bukan, menurut saya justru Prancis yang salah memahami dunia Islam. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang harus diselesaikan. Bagaimana seorang katakanlah nabi yang dijunjung oleh masyarakat Muslim kemudian ditanda kutip lecehkan dengan membuat karikatur. Mereka boleh mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana masyarakat Islam bereaksi? Bagaimana negara-negara, pemerintah negara Islam bereaksi? Ini yang harusnya dipahami oleh Presiden Macron, masyarakat di Prancis. Jadi bukan sebaliknya, begitu. Oke, ini kan urutannya adalah saat itu ada guru yang memperlihatkan karikatur yang dianggap sebagai bukan Nabi Muhammad begitu. Kemudian ada insiden, si guru ini kemudian dibunuh. Lalu ada pernyataan Presiden Macron, lalu ada serangan di gereja Nice yang menewaskan 3 orang. Nah, ini kan jadi satu rangkaian. Kemudian kalau kira-kira melihat rangkaian ini dan juga respons dari dunia, dari negara-negara Islam terutama, apa yang kira-kira menurut Pak Hik harus dilakukan oleh pemerintah Prancis, khususnya Presiden Macron, dalam bereaksi atas insiden yang terakhir di Nice? Kalau sekali lagi, ini kan permasalahannya adalah seandainya guru tersebut tidak mencoba-coba untuk menunjukkan atau meminta kepada para siswanya membuat karikatur Nabi Muhammad seperti kemarin majalah Charlie Hebdo, yang ramai, betul, sudah ramai. Kan nggak perlu ada masalah seperti ini. Tetapi kan guru itu mencoba-coba. Lalu kemudian ada yang tersinggung dan melakukan pemenggelan terhadap dia. Lalu kemudian direspon oleh pemerintah Prancis seolah-olah ini adalah suatu kebebasan berpendapat. Yang menurut saya salah memahami, sekali lagi salah memahami. Ya, ini yang kemudian tidak hanya di tingkat masyarakat kita, tetapi juga pemerintah negara
dunia Islam mengecam. Kenapa? Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan pengecaman itu, justru pemerintah kita harus berhadapan dengan masyarakat kita sendiri. Dan itu yang akan membahayakan Prancis sebenarnya. Oleh karena itu, menurut saya backdoor diplomasi harus dilakukan. Jangan tinggal diam dan membiarkan masalah ini kemudian jadi permasalahan yang sangat-sangat besar yang saya khawatirkan sekali. Jadi kalau Pak Hik melihat respons Indonesia saat ini, respons negara-negara lain, khususnya negara-negara Islam terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam ini memang sudah bukan tepat ya, tapi he gets what he asked for gitu ya? Ya, sudah tepat, tetapi sekali lagi, kalau misalnya cuma di level seperti ini, saya khawatir bahwa ini masalahnya masyarakat Islam yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Tidak di Prancis, mungkin juga tidak di Indonesia atau di negara lain. Oleh karena itu, cepat melakukan backdoor diplomasi. Kalau perlu Bapak Presiden bisa menelpon Presiden Macron. Karena saya tahu di dalam pertemuan G20, bagaimana Bapak Presiden mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Macron. Memberi advice, memberikan saran. Apa sih sulitnya untuk menyampaikan kepada dunia untuk menarik pernyataan dari Presiden Macron terkait dengan Islam, lalu kemudiannya meminta maaf. Yang penting adalah jangan sampai terjadi ada pembunuhan-pembunuhan lagi. Anda tidak merasa bahwa kalau nanti kemudian misalkan Presiden Jokowi memberi advies, lalu Presiden Macron menarik pernyataannya, tidakkah justru Presiden Prancis akan didemo oleh masyarakatnya sendiri? Oh tidak, kan kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat Prancis bagaimana kesakralan kita terhadap Nabi kita. Ya, tidak boleh misalnya Nabi itu digambarkan, tidak boleh dilecehkan. Itu permasalahannya sebenarnya. Dan Presiden sebagai pemimpin dari negara yang katakanlah mayoritas beragam Muslim dan moderat, itu sudah pantas untuk memberikan pendapatnya itu. Ya, kecuali kalau misalnya dari negara-negara yang mungkin pendapatnya masyarakatnya atau pemerintahnya seperti Turki agak keras. Presiden Joko Widodo sangat pantas untuk menelpon Presiden Macron. Jadi sekalian beri advies, sekalian juga pastinya memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Prancis untuk hubungan dua negara di masa depan begitu ya. Pak Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak.